Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aufa Destriana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian kinerja, di mana penilaian kerja ini dibagi beberapa materi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada definisi penilaian kinerja, yang ketiga ada faktor-faktor penilaian kinerja, yang keempat ada tujuan dan manfaat penilaian kinerja, yang kelima ada elemen dan indikator penilaian kinerja, yang keenam ada metode penilaian kinerja, dan yang terakhir ada rangkuman materi. Nah, masuk ke materi pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai standar pertimbangan suatu kegiatan. Nah, masuk ke materi kedua. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih definisi penilaian kinerja. Nah, setiap perusahaan atau organisasi memerlukan sumber daya untuk mencapai visi dan misinya. Sumber daya yang merupakan sumber energi, kekuatan yang diperlukan untuk membuat daya, aktivitas, kegiatan maupun tindakan. Sumber daya tersebut ada berbagai macam, beberapa di antaranya yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya finansial, dan sumber daya ilmu pengetahuan serta teknologi. Dari segala macam jenis sumber daya tersebut, sumber daya manusia menjadi sumber daya yang paling penting, karena sumber daya manusialah yang dapat menggerakkan dan menggabungkan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, makna pentingnya sumber daya manusia ini bisa kita lihat dari kenyataan bahwa manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi atau perusahaan. Apapun kelebihan lainnya yang dimiliki oleh organisasi untuk memaksimalkan produktivitas dan laba diperlukannya karyawan yang kompeten serta berdedikasi tinggi terhadap tujuan perusahaan yang bermacam. Nah, materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja sih tujuan dan manfaat dari penilaian kinerja tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tujuan penilaian kinerja. Salah satu permasalahannya, pokok yang ditemui oleh perusahaan dalam menilai kinerja pegawai adalah tujuan rangkap dari penilaian kinerja. Menurut TVRAO ada beberapa tujuan penilaian, yaitu yang pertama menyediakan kesempatan bagi pegawai untuk mengikhtiarkan. Nah, yang kedua mengenali akan kebutuhan perkembangan diri sendiri, membuat rencana di dalam organisasi dengan cara mengidentifikasi dukungan yang diperlukan. Yang ketiga ada memulai tinjauan tahunan dan proses berpikir yang mencakup seluruh organisasi untuk meningkatkan perkembangan inisiatif pribadi untuk mencapai efektivitas manajemen. Yang keempat ada menyerahkan kontribusi kepada supervisor yang dapat dilaporkan tentang apa yang dicapai oleh refleksinya, sehingga ia bisa mereverifikasi prestasinya sendiri dalam perspektif dan penilaian yang lebih objektif. Ini adalah persiapan yang diperlukan untuk diskusi, evaluasi, dan perencanaan kinerja juga meningkatkan prestasi kerja. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat penilaian kinerja. Yang pertama ada performance improvement, di mana berbicara tentang umpan balik kinerja untuk membantu karyawan, manajer, supervisor, dan spesialis sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan yang tepat untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Yang kedua ada compensation, di mana penilaian kinerja membantu menentukan siapa yang akan menerima upah, bonus, atau bentuk lain dari kenaikan gaji menurut sistem tertentu. Yang ketiga ada placement decision, di mana promosi atau demosi dapat didasarkan pada kinerja masa lalu dan bersifat proaktif. Misalnya dalam bentuk kompensasi bagi karyawan yang telah berkinerja baik dalam peran sebelumnya. Nah, yang keempat ada training, di mana kinerja yang buruk menunjukkan perlunya pelatihan ulang sehingga setiap karyawan harus selalu memiliki kesempatan untuk berkembang guna memenuhi kebutuhan posisinya saat ini. Yang kelima ada career planning, di mana umpan balik kinerja dapat sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan, terutama untuk karir khusus seorang karyawan sebagai langkah pengembangan dari diri karyawan tersebut. Yang keenam ada staffing, di mana kinerja yang baik dan buruk berdampak pada kekuatan dan kelemahan proses rekrutmen sumber daya manusia. Yang ketujuh ada informasional, di mana kinerja yang buruk dapat menunjukkan kesalahan dalam informasi
analisis pekerjaan, perencanaan tenaga kerja, atau aspek lain dari sistem manajemen sumber daya manusia Anda. Hal ini menyebabkan ketidakakuratnya dalam perekrutan, pelatihan, dan keputusan konsultasi. Yang kedelapan ada job decision, di mana kinerja yang buruk dapat menjadi tanda pengaturan kerja yang salah atau tidak tepat. Nah, yang terakhir ada feedback, di mana baik buruknya kinerja suatu perusahaan menunjukkan seberapa baik fungsi departemen sumber daya manusia dijalankan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam elemen-elemen penilaian kinerja. Menurut Water dan Davis tahun 1996, di mana yang pertama ada performance standar. Dalam penilaian kinerja tentu membutuhkan standar yang jelas untuk dijadikan tolak ukur terhadap kinerja yang akan dinilai. Standar yang dibuat pun harus berkaitan dengan jenis pekerjaan yang akan dinilai. Nah, ada 4 unsur yang sebaiknya diperhatikan dalam menyusun standar metode penilaian kinerja, yaitu validity, agreement, realisme, dan objektif. Nah, masuk ke elemen kedua, yaitu kriteria manajemen kinerja, di mana kriteria ini dapat diukur berdasarkan unsur seperti perilaku dan etika masing-masing karyawan, keterampilan pribadi karyawan, dan tujuan yang ingin dicapainya. Nah, selanjutnya ada metode penilaian kinerja. Setiap perusahaan melakukan penilaian kinerja karyawan atau performance review secara periodik, umumnya setiap 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Evaluasi dilakukan menggunakan performance appraisal metode atau metode penilaian kinerja karyawan. Penilaian tidak hanya berguna dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan kinerja karyawan, tapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen perusahaan terkait kelanjutan hubungan kerja dengan karyawan, dihentikannya atau dilanjutkannya. Selain itu, hasil evaluasi juga menentukan pemberian reward kepada karyawan yang memiliki kinerja di atas rata-rata, misalnya berupa bonus, kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Berikut jenis metode penilaian kinerja karyawan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada traditional assessment, di mana dalam penilaian ini berikut ada jenis-jenis metode penilaian kinerja karyawan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada traditional assessment. Dalam metode tradisional ini, manajer atau atasan menilai langsung kinerja karyawan berdasarkan pengamatan. Manajer dan karyawan bertemu tatap muka dan berdiskusi tentang hasil pekerjaan karyawan, tugas dan tanggung jawab yang dijalankan, dan target pekerjaan yang dicapainya. Karyawan dengan penilaian yang baik mendapatkan kenaikan gaji. Kelebihan dari metode ini adalah sederhana dan mudah dilakukan, tetapi kekurangannya, penilaian bisa sangat subjektif karena hanya berdasarkan pengamatan satu pihak, yaitu atasan. Yang kedua ada manajemen. Metode ini menilai kinerja karyawan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam periode waktu tertentu. Nah, proses dalam manajemen ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada planning, yang kedua ada monitoring, dan yang ketiga ada review. Nah, masuk ke dalam metode yang ketiga ada 360° feedback, di mana metode penilaian kinerja karyawan ini menggunakan umpan balik dari lingkaran pengaruh di sekeliling karyawan yang meliputi manajer, rekan kerja, konsumen, pelanggan, dan laporan langsung. Metode ini lebih komprehensif, memberikan penilaian dari beberapa sudut pandang. Penilaian kinerja ini melibatkan 5 komponen. Yang pertama adalah lead appraisal, manager review, per review, dan subordination appraising manager. Yang keempat ada assessment, di mana metode pusat penilaian diperkenalkan pertama kali oleh Angkatan Darat, di mana selanjutnya metode ini mengalami perkembangan dari penyesuaian penerapan untuk organisasi bisnis. Orang lain mengamati dan menilai karyawan dan pengaruhnya bagi kinerja karyawan. Penilaian dilakukan dengan metode partisipasi dalam simulasi sosial, diskusi informal, latihan pencarian fakta, pengambilan keputusan, dan pemainan peran. Kelebihan metode ini adalah selain menilai kinerja individu, juga dapat memperkirakan kinerja di masa depan.
Yang kelima ada analytical, di mana metode penilaian kinerja yang satu ini merupakan salah satu bentuk metode pengambilan keputusan yang inputnya dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Pada dasarnya, analytical ini adalah cara atau metode untuk memecahkan suatu masalah dengan situasi kompleks dan tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen, dan akan disusun menjadi sebuah hierarki dengan memberikan penilaian subjektif tentang pentingnya setiap variabel. Nah, yang keenam ada graphic rating scale, di mana metode penilaian kerja ini memiliki tujuan yaitu membandingkan kinerja individu dengan standar absolut. Metode penilaian kinerja ini terkomputerasi yang membuatnya dapat mempercepat proses perhitungan, mengelola data yang berguna untuk validasi penilaian kinerja dan menjaga keakuratan data, serta membuat penilaian lebih objektif dengan menetapkan parameter atau kriteria yang relevan dengan laporan. Nah, itu beberapa metode-metode penilaian kinerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.